kita latih juga gitu. Ya untuk apa? Untuk melihat persoalan itu bukan sekedar orang suara mata, aspek yang lainnya. Itu yang sedang kita coba sekarang bangun. Jadi Pak Hikmat, kalau ada seseorang yang kemudian ingin berbagi, kemana sebaiknya disalurkan? Katakanlah bagaimana cara untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan itu bukan habis hanya dalam tempo sekejap, bukan sesuatu yang instan, tapi bisa lebih sustain, bisa membuat orang menjadi lebih berdaya dan ya tidak hilang begitu saja. Ya, sekarang kita lihat realitanya seperti Basnas misalkan sudah punya program pemberdayaan. Banyak LAS juga yang sebetulnya di bawah organisasi besar seperti PKPU, Dompet Duafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim. Itu berbagai organisasi yang sudah maju mengelola zakat, infak, sedekah itu dan wakaf bahkan untuk dikelola menjadi program-program pemberdayaan, beasiswa dan sebagainya yang sebetulnya tidak menyalahi syariat Islam karena sudah dasarnya fatwa MUI tahun berapa itu lupa saya. Nah itu sudah dinyatakan bahwa dana zakat infak sedekah dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang memberdayakan umat. Jadi bukan sekedar karitatif selesai sesaat. Nah sehingga masyarakat perlu melihat juga potensi-potensi seperti itu yang seharusnya menjadi pilihan masyarakat. Dan itu sudah dipublikasikan cukup intensif di berbagai kesempatan. Nah bagi lembaga-lembaga amal zakat yang lokal yang sifatnya karena di kelurahan mungkin berbasis masjid tertentu, ini yang perlu dibina misalkan agar mereka mengenal program pemberdayaan lewat Baitul Mal wa Tanwil misalkan. Itu satu program yang sebetulnya sangat-sangat efektif bisa mengelola dana kepedulian umat untuk lebih pada kegiatan yang lebih sustainable karena dengan konsep Baitul Mal, Baitul Tanwil itu ada sektor real yang disentuh dan sekaligus memberdayakan umat. Prof. Din, saya butuh rujukan begitu terkait dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sebagai sebuah tuntunan bagi kita. Perintah berbagi sering kita dengar, tapi meminta dengan tangan di bawah itu praktis tidak pernah ada perintahnya. Iya. Bagaimana sebetulnya posisinya, kedudukannya, situasinya semacam itu dari apa yang telah diwariskannya Nabi kepada kita? Iya, Nabi itu kan sudah mengatakan bahwa al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya orang yang suka memberi itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang meminta. Kenapa? Karena orang yang suka memberi dipastikan dia punya etos kerja. Nggak mungkin dia orang malas. Orang yang suka berinfak, berzakat itu nggak mungkin orang malas. Yang kedua, orang yang suka memberi itu adalah punya etika kerja. Artinya dia hanya ingin mencari rezeki yang halal yang baik. Nggak mungkin itu koruptor itu dermawan, nggak mungkin kecuali ada sesuatu di balik itulah. Demikian pula yang lainnya. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW sangat mendorong kaum muslimin untuk menjadi pemberi, sehingga beliau mau menggambarkan bahwa kita memberi kebaikan pada orang lain seperti matahari yang bersinar setiap hari. Dan dia memberikan sinar cahaya bagi kehidupan ini. Nah seperti itulah kita itu. Jadi artinya sekecil apapun sampai Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah api siksa neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma gitu. Saking dorongannya. Artinya kan sebiji kurma itu orang yang sangat miskin sangat miskin. Oleh karena itu maka kemudian didorong oleh Rasulullah supaya kita menjadi orang yang jadi. Nah itu ini bukan. Ketika misalnya banyak orang miskin yang kita berikan modal, mereka ditekankan kalian harus berani menjadi orang yang memberi, jangan takut. Nah gitu. Jadi bukan sekedar mengembangkan budaya minta. Nah itu saya kira ini harus dirubah. Ini kan pendidikan sebenarnya. Jadi butuh pendidikan, perubahan sikap mental dan lain sebagainya. Pak Hari, ini ada fakta begitu terkait dengan, saya ingin berpindah sedikit tema bergeser terkait dengan kenyataan di masyarakat kita bahwa IPK, Indeks Persepsi Korupsi, yang bertahun-tahun selalu dikeluarkan oleh Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak terlalu menggembirakan. Saya punya pertanyaan pada Pak Hari. Apakah korupsi itu memang memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap fenomena terjadinya kemiskinan? Ya, saya kira itu jelas karena sumber negara kalau itu dikorupsi itu yang menderita itu rakyat banyak. Gitu. Karena negara itu kan punya kewajiban memungut pajak dari masyarakat. Nah, pajak disalurkan untuk kepentingan membangun investasi pendidikan, kesehatan. Artinya hak-hak dasar warga negara harus menjadi kewajiban negara. Nah kalau sudah bentuk-bentuk program yang
ditujukan untuk pemenuhan hak dasar warga negara itu dikorupsi, itu dampaknya luar biasa gitu. Akan banyak persoalan kemiskinan yang semakin sulit untuk kita atasi. Banyak anak yang drop out, banyak anak yang tidak bisa akses kesehatan, dan Kementerian Sosial merasakan betul ya, situasi di lapangan itu tidak mudah itu kalau sudah kondisinya mengalami kemiskinan kronis atau udah fakir gitu. Kalau miskin dalam pengertian masih punya daya, punya kemampuan, masih bisa kita training, mereka masih bisa didorong untuk katakanlah pinjam modal ke BMT, itu masih mudah untuk kita atasi. Tapi kalau sudah fatalistik, orang yang sudah merasa putus asa terhadap kehidupannya karena dia bekerja di satu tempat atau digusur, ya, kenapa digusur? Karena mungkin paradigmanya melihat orang miskin sebagai pelaku kriminal, orang yang bermasalah. Ya, kenapa demikian? Karena mungkin anggaran sangat terbatas, ataupun kalau anggaran tersedia tapi juga disalahgunakan oleh aparat tertentu misalkan, sehingga dampaknya ke lapangan bukan menjadi efektif. Hak-hak apa saja sebetulnya yang terlanggar dari warga negara ketika korupsi dilakukan oleh sekelompok atau segelintir orang? Ya, hak untuk akses kepada layanan sosial dasar itu yang akan terdistorsi akibat dari perilaku korup dari para pejabat negara. Dan itu berdampak bukan hanya akses pada layanan sosial dasar, artinya di layanan sosial dasar sendiri di service provider itu bisa terjadi perilaku korupsi. Tetapi di sisi lain negara untuk bisa mengkolektif dana masyarakat, dana dari pajak agar bisa terpenuhi hak dasar, itu walaupun dikorupsi itu juga akan luar biasa. Ya, karena itulah kalau saya mengetahui potensi zakat ya dari Islamic Development Bank yang menurut analisisnya sekitar 217 triliun ya, dalam setahun, itu kan luar biasa, melebihi kemampuan APBN yang sekitar 70 triliun dalam menangani masalah kemiskinan. Pada realitanya di kita masih 1,2 triliun ya, kalau tidak salah, 1,5 sekarang. 1,5 triliun yang orang membayar zakat. Jadi ini ada gap antara nilai normatif dari sisi spiritualitas keagamaan dengan kondisi real yang dibangun oleh sebuah negara untuk mengelola pajak misalnya. Ya, terkait dengan perbedaan itu saya akan nanti, tapi Prof. Udin, masyarakat Muslim di Indonesia banyak yang tiap tahun gitu ya pergi ibadah haji, menjalankan ibadah puasa, ritualitasnya, menjalankan sholat juga tidak putus-putusnya. Tapi apa yang menjadi masalah? Apa yang salah sehingga kemudian korupsi itu kok seolah-olah merebak? Iya. Itulah pemikiran yang saya katakan dikotomik tadi. Jadi ibadah saja, hubungan vertikal tidak terkait dengan hubungan horizontal. Padahal kalau kita lihat orang dikatakan sholat baik ya, ketika sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Haji itu dikatakan haji mabrur ketika haji itu merubah perilakunya, merubah pribadinya, merubah lingkungannya. Nah di kita kan seolah yang namanya ibadah ya sudah, selesai sholat ya sudah, tidak ada kaitan gitu antara sholat dengan di birokrasi, di pasar, ya, kemudian di tempat-tempat kerja, seolah begitu. Akhirnya ya sholatnya rajin, kemudian juga perilakunya tidak berubah juga gitu. Menurut saya itu salah satu kelemahan kita. Ini tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu, tapi saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Hari dan juga Pak Udin untuk memberikan semacam catatan penutup pada malam hari ini. Silakan Pak Hikmat terlebih dahulu. Iya, di bulan puasa ini yang penuh berkah dan segala perbuatan kita bisa menjadi amal soleh yang pahalanya berlipat ganda, maka saya menghimbau pada seluruh umat Islam untuk menyalurkan kepeduliannya, termasuk kewajibannya dalam membayar zakat, tetapi juga bagi yang punya kelebihan harta sudah tentu bisa menambahkan infak dan sodakoh ke lembaga-lembaga amil zakat yang memang amanah dan profesional, sehingga dipastikan bahwa kepedulian kita itu bisa bermanfaat dan betul-betul bisa memberdayakan umat Islam yang dalam keadaan dilingkupi oleh kemiskinan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Prof. Udin, silakan catatan penutup. Iya, saya hanya memperkuat saja bahwa kedermawanan ya dari masyarakat kita memang harus kita tingkatkan, tetapi juga pengelolaan dari kebaikan-kebaikan itu harus lebih terorganisir dengan rapi. Dan di dalam Al-Quran sampai disebutkan 2 ayat itu bahwa yang namanya zakat itu memang mesti melalui petugas, melalui amil zakat yang amanah, yang terpercaya. Insya Allah
Saya kira kalau ini dilakukan oleh kita semuanya, dukungan kita semuanya, maka persoalan-persoalan kemiskinan cepat atau lambat insya Allah bisa diatasi oleh kita semuanya. Prof. Deden, Pak Hikmat, terima kasih banyak, dan saya berharap dan saya yakin betul bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat luas yang sedang menyaksikan kita saat ini, insya Allah. Prof. Deden, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah dialog aktual kita pada kesempatan kali ini. Ada banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan lapar, tapi ada juga orang yang meskipun tidak berpuasa tetapi tetap merasakan haus dan lapar. Perintah berbagi telah ditekankan kepada kita semua. Akan tetapi pastikan bahwa keinginan kita berbagi bisa membuat masyarakat kemudian bisa bebas dari kubang kemiskinan. Saya Agus Haryadi, selamat malam.